Akhirnya kita punya opsi mikrofon wireless yang bisa buat 4 pembicara sekaligus dengan harga yang murah tapi produk yang matang. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah mikrofon wireless yang gue rasa bakal banyak dicari-cari oleh para content creator. Ini adalah 7Rims iRay DW40 mic wireless dengan 4 buah transmitter. Jadi kalian punya kemampuan untuk syuting dengan 4 orang pembicara di dalam video kalian dengan satu ekosistem mic ini aja. Dan harganya juga cukup terjangkau karena dia dijual dengan harga cuma 2,7 juta rupiah aja. Jadi sebelumnya gue itu udah beberapa kali juga punya nyoba beberapa opsi mikrofon wireless yang punya 4 transmitter gitu ya, yang bisa pakai 4 pembicara. Dan biasanya kalau nggak harganya mahal banget, biasanya ya mikrofonnya seadanya gitu. Kalau harganya cukup murah. Bahkan waktu itu gue sempet coba juga ya, yang Boya kalau nggak salah itu ada 4 pembicara juga, bisa pakai 4 transmitter di mic-nya. Dan kalau nggak salah bahkan yang itu harganya di hampir 2,9 juta rupiah. Jadi ini justru lebih murah lagi. 7Rims sendiri secara positioning itu memang punya value yang unik gitu ya positioningnya, karena dia as a brand, dia itu menawarkan banyak mikrofon yang harganya murah tapi tampangnya benar-benar profesional. Kita udah review beberapa, kalian boleh cek nanti beberapa review kita dari mic-micnya 7Rims, dan tak terkecuali di sini ini benar-benar murah, profesional, dan bahkan fiturnya pun nggak kaleng-kaleng. Jadi selain tadi dia udah 4 transmitter gitu kan dengan harga yang cukup murah di 2,7 juta rupiah, di sini dia juga membawa sebuah charging case yang berfungsi layaknya power bank. Jadi bukan pass-through doang yang kalau kalian harus tetap colok kabel dia langsung ngecas semua mic-nya. Di sini enggak, tanpa kita colok kabel pun si casingnya juga menyimpan daya. Jadi benar-benar gokil banget, apalagi mengingat Boya yang pernah kita tes yang 4 transmitter juga itu cuma dapat pouch doang buat bawa-bawanya. Unitnya sendiri walaupun build quality-nya masih plastik di casing dan juga di transmitter serta receivernya, tapi tampangnya itu benar-benar profesional. Nggak kayak OM yang asal jadi, di sini benar-benar unik, beda dari yang lain, tapi tetap simple, rapih, dan kelihatan modern gitu ya, kelihatan profesional. Gue juga suka banget sama indikator volume yang dia taruh, dia bentuknya itu kayak light bar gitu, dan itu nyalanya si light bar ini itu berdasarkan intensitas volume atau gain audio yang lagi kita gunakan. Jadi bener-bener kelihatan timeless banget dan kelihatan modern gitu. Beda sama mic-mic murah yang biasanya ya boring gitu secara desain, yang penting secara fungsi bisa berfungsi aja. Aksesorisnya yang diberikan itu juga cukup lengkap. Jadi dari keempat transmitternya kita punya dead cat juga. Jadi kita dapat 4 dead cat. Kalau kalian syuting di luar ruangan itu pastinya bisa ngebantu banget. Kita dapat kabel TRS, kita dapat kabel TRRS kalau kalian pengen ke jack yang ada di mobile device. Tapi kita juga dapat kabel USB Type-C yang ternyata mikrofon ini juga mampu untuk mengeluarkan output digital. Jadi kalau kita ke jack itu kan analog gitu ya. Tapi kita bisa dari USB langsung ke USB juga, mungkin ke HP atau tablet atau laptop gitu ya, yang pakai protokol USB itu bisa, dan sinyalnya bisa ke capture gitu. Bener-bener gokil banget karena dia bisa mengeluarkan sinyal yang sifatnya digital juga, analog digital dua-duanya bisa. Sama untuk aksesoris kita juga dapat magnet, jadi dia si transmitternya walaupun dia bentuknya yang biasa ya, yang kayak jepit-jepit gitu, cuman dia agak slim gitu kan, kayak yang kalian bisa lihat di sini, tapi nggak terbatas kayak harus dikerah atau di selipan-selipan baju, karena dia ada magnet juga tetap walaupun bentuknya yang konvensional. Tapi kalian bisa lihat gue sekarang pakainya agak jauh dari kerah gitu kan, karena kita pakai magnet di sisi dalamnya, jadi benar-benar convenient banget. Dan memang mungkin karena build quality-nya juga ya dia masih pakai plastik dan tidak terlalu berat, dia nggak terlalu narik baju gue dengan signifikan gitu. Jadi oke banget. Buat kualitas suara dia bagus, proper, sama kayak mic-mic 7Rims yang pernah gue coba. Jadi mereka cukup mengedepankan juga kualitas suara. Dia juga ada fitur noise reduction di sini. Jadi kalau kalian mungkin kayak ngobrol sama orang, bikin podcast di tempat-tempat yang agak crowded, itu mungkin bisa cukup ngebantu. Memang karakteristik noise reduction-nya masih agak terdengar digital dikit, tapi masih termasuk dalam tier yang rapih.
setir yang masih bisa kepake gitu ya, yang masih cukup bagus. Dan mungkin kalian nilai sendiri aja, karena keseluruhan video ini kita shootnya, audionya pakai si 7 Rims ini. Sama kalian juga bisa lihat ketika kita ngetes di outdoor sekaligus pengetesan jarak dari mikrofonnya. Oke, dan sekarang gue lagi pengen ngetes kualitas mic dari 7 Rims IRE DW40. Di sini kita bakal ngetes jaraknya. Dia diklaim sejauh 200 meter untuk jaraknya. Gua udah ngetes sebelumnya dan dia tidak sejauh itu juga. Tapi untuk kualitas suaranya sendiri gimana bisa kalian nilai. Tapi ini untuk jaraknya dulu. Gua coba bisa sejauh apa untuk jaraknya. Putus-putus enggaknya nggak tahu karena di situ gue pakai tripod gitu ya sendiri. Ya putus-putusnya di mana gue juga nggak tahu. Tapi ya udah. Ini gue coba jalan mundur dulu. Dan ya. Dan. Ini gue bakal ngetes untuk noise cancellation-nya. Ini masih suara normalnya gitu ya. Di sini kita bakal tes untuk noise cancellation-nya mumpung banyak kendaraan di sini. Nah, noise cancellation-nya harusnya bisa terdengar dengan cukup baik di telinga kalian gitu ya. Apalagi ada kendaraan-kendaraan lewat seperti ini. Yang gua dengar ya digitalisasi, Erwin bilangnya masih ada, tapi menurut gua di mic ini cukup bagus, nggak kacau gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalian syuting di tempat ramai kayak waktu itu kita di Thailand di Bangkok gitu ya, di railway gitu, tuh banyak orang wah ya, berisik, itu mungkin bisa membantu dari noise cancellation ini. Oke, dan sekarang gua lagi pengen ngetes kualitas mic dari 7 Rims DW IRE DW40 di HP iQOO Z7 di HP Android. Gimana untuk kualitas suaranya? Dan sebelumnya sorry kalau misalkan gua ngetesnya nggak vlog begini karena tadi back lagi gua syutingnya sendiri karena tidak memungkinkan. Gue nggak bawa phone holder juga, tapi ya udah yang penting di sini kan suaranya bukan gambar gue kan. Overall sih menurut gue mic ini masih sangat worth it, apalagi buat kalian yang butuh 4 pembicara, 4 host gitu ya, kayak mau mosing gitu rame-rame. Enggak, tapi ya udah, ini balik lagi ke studio dan udah. Overall, menurut gua mikrofon ini bisa 100% gua rekomendasikan. Terutama buat kalian yang mungkin sebagai content creator punya gambaran kalau kedepannya kalian pengen bikin konten ngobrol-ngobrol dengan 4 pembicara sekaligus. Karena so far di titik ini yang pernah gua bahas, yang pernah gua review, ini adalah opsi paling murah dan paling bagus untuk sebuah wireless mikrofon yang mampu menggunakan 4 transmitter. Dan bukan mampu ya, karena 4 transmitter kita langsung dapat juga gitu, nggak harus nambah-nambah. Jadi ya, so far ini secara value bener-bener recommended banget. Oke, paling itu aja sih sedikit review dari gua. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.